Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyampaikan mengenai epidemiologi COVID-19. Jadi epidemiologi tentu itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengenali agentnya, bagaimana kita mengenali hostnya, host yang rentan, yang mudah terkena penyakit ini, dan juga lingkungan-lingkungan apa yang menjadi faktor pemicu atau yang memperberat terjadinya COVID-19 ini. Kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai situasi baik di global maupun di Indonesia. Kemudian tadi bagaimana gambaran umumnya, terutama mengenai host, agent, dan environment tadi. Berikut juga faktor-faktor determinannya. Nah, kemudian juga upaya-upaya pencegahan dan pengendalian yang sudah kita lakukan sampai saat ini, itu kita akan coba bahas juga ya. Oke, kita akan langsung saja. Kita sudah tidak terasa ya, sebetulnya tidak terasa kita kita sama-sama melewati pandemi ini dari sejak tahun lalu ya. Awal tahun yang lalu itu sekitar akhir Desember 2019. Itu kita ingat sekali muncul kejadian klaster pneumonia di Wuhan, terutama yang kita tahu di Wuhan, Cina. Nah, kemudian langsung melebar ya, meluas ke negara-negara sekitarnya. Bahkan ada yang negara yang jauh dari Wuhan, dari Cina itu juga muncul, sehingga di akhir Januari WHO menetapkan sebagai PHIC atau KKMMD atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Ini membuat semua negara membunyikan alert, membunyikan kewaspadaan dini, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa mencegah tangkal agar penyakit ini tidak masuk ke negaranya. Salah satunya di Indonesia tentu diawali dengan menetapkan bahwa infeksi novel coronavirus waktu itu sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Nah, kemudian Indonesia akhirnya melaporkan adanya kasus ya di tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus konfirmasi. Ya, semuanya diketahui waktu itu ada kasus ini merupakan kasus transmisi import ya dari luar waktu itu diketahui. Nah, kemudian terus berlangsung kasus ini nyaris tidak terbendung. Bahkan WHO sudah menetapkan sebagai pandemi dan akhirnya Indonesia pun menetapkan sebagai bencana nasional. Tentu namanya sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, semua elemen baik masyarakat maupun pemerintah maupun swasta itu sudah harus bahu-membahu melaksanakan kegiatan-kegiatan upaya-upaya penanggulangan secara bersama-sama dan secara terpadu tentunya. Nah, upaya yang akhir-akhir ini dilakukan, salah satunya Indonesia sudah melakukan vaksinasi yang pertama di tanggal 13 Januari kemarin ya. Ya, berikutnya ini merupakan situasi global ya, sampai hari kemarin ya, sampai sore kemarin itu secara global yang dilaporkan ke WHO itu kasusnya sudah mencapai 97 juta orang yang kena. Dengan kematian 2 juta ya, 2 jutaan. Dengan angka kematian sekitar 2,17%. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat dari grafik epidemiologi di sini kita bisa melihat ada seperti gelombang ya bergerigi. Ya, bergerigi ini rata-rata memang pelaporannya itu dipengaruhi oleh lamanya pemeriksaan ya, lamanya pemeriksaan itu biasanya mulai menurun ketika di hari libur ya. Kemudian naik lagi, ini berkaitan dengan lamanya pemeriksaan, dengan juga aktivitas. Ya, kebanyakan memang pada saat aktivitas di hari kerja itu juga terjadi peningkatan. Ini banyak sekali faktor-faktornya. Yang jelas jika melihat dari tren secara secara internasional pun, secara global pun, rupanya trennya juga menaik ya. Kalau dilihat dari regional, itu kasusnya paling banyak ada di regional Amerika ya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa regional WHO itu ada 6 ya, ada 6 regional. Yang paling banyak kasus COVID-nya itu di Amerika, dan kemudian kita ada di sini di Asia Tenggara itu di urutan yang ketiga ya, jumlahnya 12 jutaan.
Nah, jika di breakdown negara-negara mana saja yang dengan kasus terbanyak, ternyata di sini kita bisa tahu kasus terbanyak untuk COVID-19 ini ternyata ada di India, yaitu 10 jutaan. Sementara Indonesia sendiri ada di urutan yang kedua. Ini tentu tantangan buat kita. Sebentar lagi kita mau menyentuh angka 1 juta nih. Baru-baru hari ini ada bocoran hampir 1 juta, kurang beberapa angka saja. Ya mudah-mudahan kita jangan sampai melonjak lebih jauh lagi. Upaya-upaya penanggulangan terus kita lakukan. Yang dilaporkan di sini itu kita ketahui bahwa transmisinya adalah transmisi komunitas. Ini yang harus kita ketahui betul. Artinya COVID-19 ini bisa menular kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun tanpa kita ketahui kita ketularan dari siapa. Ini maksud community transmission ini ya. Nah, kalau dari sebaran kasusnya, menurut golongan umur, berikut juga angka kematian, itu rupanya angka kasus ini kita ambil contoh data dari Korea Selatan dan Cina, itu angka kasusnya bisa menimpa siapa saja, ya bisa menimpa siapa saja, golongan usia berapapun, bahkan bayi pun ada kasusnya ya, ada kasusnya, artinya semuanya bisa berpeluang untuk kena. Nah kemudian kasus yang kematian ya, dengan kematian ya itu ternyata lebih banyak di usia-usia produktif sampai usia lanjut ya. Nah, ini bisa dilihat angka di usia lanjut kok tinggi sekali. Ini secara global, kita ambil contoh dari Korea Selatan dan Cina. Nanti kita akan lihat di Indonesia seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Di Indonesia ini sampai hari kemarin ya tercatat kasusnya sampai kemarin itu 989.000 orang yang kena, dengan penambahan itu akhir-akhir ini selalu di atas 10.000 kasus ya per harinya. Ya tentu ini jumlah yang cukup besar yang harus kita waspadai, harus kita kendalikan betul-betul ya secara serius. Nah, kalau dari angka 10 provinsi tertinggi kita bisa lihat di sini ya, angka 10 dengan kasus provinsi dengan angka provinsi dengan kasus tertinggi itu ya. Itu ada 10, kita ambil 10 saja. Itu semua wilayah Jawa itu sudah disebut angka tertinggi. Kemudian berikutnya ada Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau ya, kalau di Sumateranya itu ada Riau, Sumatera Barat ya. Kemudian dilanjutkan dengan Banten dan Bali. Nah, di sini memang wilayah Aceh tidak ada ya, mudah-mudahan jangan sampai terkena juga ya, mudah-mudahan seperti demikian. Oke, berikutnya kalau dilihat dari perkembangan kasus hariannya Bapak Ibu, ini kelihatan trennya masih menaik ya sampai saat ini. Trennya masih menaik, belum melandai ya. Ini perlu kita betul-betul waspadai, jangan sampai ini terus menukik ke atas lagi. Ini harus kita terus tekan supaya angka kasus hariannya semakin menurun ya. Nah, ini saya buat harian, jadi tidak kita buat kumulatif. Kalau kumulatif kelihatannya angkanya semakin tinggi. Tapi kita lihat dari harian pun kok trennya meningkat juga gitu ya. Jadi perlu kita betul-betul waspadai. Bahkan ada pernah tercapai kasusnya itu rekor di tanggal 16 Januari, per hari itu kasusnya mencapai 14.000. Nah, ini rekor tertinggi dari sejak kasus konfirmasi COVID itu diumumkan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa disclaimer-nya ini kasus yang diumumkan setiap harinya itu bukan kasus yang muncul di hari itu ya, bukan muncul yang di hari itu. Jadi tentu kita mesti lebih waspadai lagi, jangan-jangan malah di hari ini kasusnya di daerah kita justru malah lebih banyak gitu ya. Jadi ingat, kasus hari ini itu biasanya akan dilaporkan di beberapa hari ke depan ya, sesuai dengan hasil pemeriksaan dan hasil verifikasi dari Dinas Kesehatan tentunya. Nah, kalau dilihat dari positivity rate ya, angka laboratorium ini, kalau dari capaian pemeriksaan laboratorium 1 orang per 1.000 penduduk per minggu memang sudah mencapai target. Namun kita lihat positivity rate-nya masih di atas 10%. Terakhir kalau nggak salah mencapai 16%, artinya
dari 100 kasus ya yang diperiksa, 100 orang yang diperiksa itu 16-nya positif. Nah, ini tentu angka ini masih cukup tinggi. Yang kita harapkan adalah di bawah 5 ya, di bawah 5% positivity rate itu. Ya. Nah, kalau dilihat dari kasus yang sembuh ya, sembuh dan meninggal, kita bisa dilihat di sini tren untuk kesembuhan, kita bersyukur sekali terus meningkat trennya. Tentu ini diiringi dengan apa namanya, kecukupan tempat tidur ya, meningkatkan kecukupan tempat tidur, kemudian juga pengetahuan tata laksana COVID-19 di rumah sakit juga sudah semakin membaik. Pelatihan-pelatihan seperti ini juga terus dikembangkan, diikutkan terus ya, terutama tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Karena walau bagaimanapun kan penyakit ini baru, jadi terus berkembang gitu ya, terus berkembang ilmu pengetahuannya, sehingga harus terus di-upgrade terus, jangan sampai ketinggalan. Jadi seperti demikian. Jadi kapan seseorang dinyatakan sembuh, kemudian kapan seseorang masih harus dilakukan isolasi dan seterusnya. Nah, kalau dilihat di sini ada angka yang paling tertinggi dicapai untuk kesembuhan itu di tanggal 23 Januari sebanyak 9.900-an. Kemudian untuk kematian angka tertingginya dicapai di tanggal 21 Januari sebanyak 346 kasus ya di hari ini. Kalau dilihat dari case fatality rate-nya, CFR Indonesia ini trennya tampak menurun ya, tampak menurun, kelihatan sekali menurunnya. Nah, namun untuk kesembuhannya ini sempat naik, kemudian melandai. Nah, sekarang ada tren menurun, mungkin ya disebabkan dengan kasus konfirmasinya juga cukup banyak yang dilaporkan sehingga pembaginya jadi besar gitu ya. Oke. Nah, kalau di breakdown per provinsi untuk angka kematian ini kita lihat yang paling tinggi adalah Jawa Timur ya, hampir 7%. Sementara untuk Aceh sendiri 4,13%. Ini angka ini masih cukup tinggi dibandingkan angka nasional. Angka nasional 2,81 ya. Jadi tentu harus kita pelajari lagi kenapa kok angka kematiannya di Aceh ini masih terbilang tinggi dibandingkan angka nasional. Tentu harus kita telatenin lagi kasus-kasus yang dirawat di rumah sakit, jangan sampai mereka masuk ke dalam situasi yang parah ya, harus lebih cepat dilakukan tata laksana dan harus lebih dini untuk dilakukan deteksinya. Kalau dibandingkan dengan jenis kelamin itu kelihatan bahwa kasus COVID-19 ini bisa menimpa di tidak pandang jenis kelamin ya, semuanya berpeluang sama untuk terkena COVID-19 ya. Nah, kalau dilihat dari golongan umur, kita bisa lihat bahwa kasus konfirmasi itu lebih banyak kena di golongan usia produktif ya. Ini di sini kelihatan usia produktif itu angkanya cukup banyak ya, cukup banyak. Artinya kasus-kasus konfirmasi COVID-19 ini lebih banyak didapati ke orang-orang yang memang mobilitasnya cukup tinggi. Kan orang-orang produktif itu kan mobilitasnya cukup tinggi. Sementara untuk yang meninggal, ya kasus konfirmasi yang meninggal, itu lebih banyak diderita oleh orang-orang yang dengan usia yang lanjut ya. Tentu kalau Bapak Ibu tahu kalau namanya usia lanjut ya, kemungkinan besar dia sudah menderita komorbid yang cukup lama ya, penyakit penahun juga memang faktor usia juga sangat tinggi karena pada saat usia yang semakin lanjut itu imunitasnya juga turun. Artinya ini adalah komunitas rentan yang kena yang harus kita lindungi ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai data-data epidemiologi COVID-19 juga penyakit-penyakit infeksi emerging lainnya bisa dipantau melalui website infeksi emerging. Informasi-informasi bergeraknya bisa dipantau melalui Instagram maupun melalui YouTube ya. Ada YouTube Master P-nya. Ini jangan lupa di-subscribe ya supaya informasinya terus update gitu ya. Baik, bisa dibuka juga dari Android. Ya, kita masuk ke bahasan yang kedua yaitu gambaran umumnya ya, gambaran umumnya. Nah, kita tahu bahwa coronavirus ini sudah teridentifikasi
cukup lama di dunia ini. Setidak-tidaknya ada 7 coronavirus yang teridentifikasi menginfeksi manusia. Jadi banyak sebetulnya coronavirus ini ya yang menginfeksi makhluk di dunia ini ya. Ada yang tidak menginfeksi manusia juga. Hanya 7 yang menginfeksi manusia. Ada yang ringan, yang 4 yang sebelah kiri ini ya, dia menyebabkan sakit yang ringan saja. Ada yang menyebabkan sakit berat. Ya, sakit berat ini bisa menyebabkan hingga kematian ya, yaitu SARS-CoV yang menyebabkan pandemi SARS di tahun 2002-2003 dengan angka kematian 9%. Kemudian ada MERS ya, ini di Timur Tengah. Angka kematiannya 35% dan yang terakhir adalah COVID-19 di angka kematian 2,17% tadi. Ini yang rata-rata menyebabkan sakit berat bahkan sampai meninggal ya. Oke. Nah, kita tahu ada varian-varian baru yang terinformasi di dunia ini, yaitu di Inggris ya. Waktu itu sempat heboh ya, hampir mau masuk ke Indonesia ketika varian ini masuk di Singapura waktu itu ya. Namun ternyata setelah diperiksa ya oleh para ahli bahwa varian ini ternyata tidak terbukti menimbulkan keganasan atau kegawatan pada pasien-pasien yang terinfeksi virus SARS-CoV-2. Bahkan di Indonesia pun sudah dilakukan sequencing dari semua data virus yang diterima, itu sudah dilakukan sequencing dari seluruhnya 125 virus SARS-CoV yang dikenali, itu tidak ada ditemukan adanya 17 mutasi unik dari SARS-CoV-2 ini. Jadi tidak ditemukan varian baru. Jangan sampai lah ya, mudah-mudahan kita bisa mengakhiri pandemi ini segera tanpa harus adanya mutasi-mutasi virus COVID-19 ini lagi. Ya. Berikutnya, nah ini yang penting ya Bapak Ibu ya, perlu kita ketahui betul bentuk virusnya itu seperti apa dan bagaimana cara kerja virus ini. Jadi virus COVID-19 ini ya, corona itu artinya mahkota. Nah ini lihat Bapak Ibu, ini kalau dipasangkan di kepala persis seperti mahkota ya. Namun bentuk virus ini hampir sama dengan virus-virus pada umumnya, dia dikelilingi oleh selaput lipoprotein ya Bapak Ibu ya. Selaput lipoprotein ini dia terdiri dari lipid atau lemak dan protein. Ini yang membuat si virus ini bisa dikenali dan bisa hidup. Ya, di dalamnya ada sel-sel hidup seperti mitokondria dan sebagainya yang membuat si virus ini bisa hidup dan berkembang biak ya. Bisa hidup dan berkembang biak. Di dalamnya ada seperti benang ini namanya benang materi genetik. Nah, benang materi genetik ini yang dideteksi oleh mesin PCR. Ya, untuk mendeteksi bahwa dia pernah terinfeksi virus ya, pernah terinfeksi virus COVID-19 itu dari sini. Ini yang khasnya di sini soalnya. Kalau yang dia mau mendeteksi adanya virusnya ya harus memeriksa antigennya ya. Antigennya ini ya ini utuh, dalam bentuk utuh seperti ini. Nah, virus COVID-19 ini Bapak Ibu, dia paling mudah menempel ke reseptor. Ya harus ada reseptornya di dalam tubuh itu karena dia kan benda yang mobile gitu ya, bebas di udara, kemudian dia harus bisa hidup. Untuk bisa hidup itu dia harus nempel ke inangnya. Ya harus nempel ke inangnya, bisa bertahan hidup, nempel ke inangnya, makan dari inangnya, dari sel inangnya. Kemudian dia melakukan replikasi, berkembang biak ya. Berkembang biak, muncul virus baru lagi. Nah, itu paling mudah nempel di reseptor S2. Nah, reseptor S2 ini paling banyak ada di saluran pernafasan, yaitu mulai dari hidung, kemudian sampai ke trakea dan paru-paru, itu paling banyak di sana. Nah, di sini kan disebutkan ada saluran cerna, jantung dan sebagainya. Itu paling banyak di nomor 1, paling banyak di paru-paru. Yang lain-lainnya itu mukosa itu masih terlalu istilahnya ya. Kalau untuk bisa menempel ke sana dia biasanya sudah masuk ke dalam peredaran darah. Tapi kalau secara langsung awal-awalnya itu masuk ke reseptor-reseptor yang ada di mukosa luar. Ya seperti mata, kemudian hidung ya, mulut. Nah, itu akan mudah nempel ke sana sehingga bisa cepat masuk ke saluran pernafasan ya. Itu menyebabkan manifestasi klinisnya lebih banyak di saluran pernafasan. Nah, ini terkait lama virus berada di permukaan, artinya di permukaan itu di luar tubuh ya, di luar host. Ini ada penelitian kurang lebih seperti ini digambarkan. Namun ini sekali lagi
bukan harga mati ya. Ini terkait juga dengan suhu ya, suhu di mana dia bisa hidup itu ada stabilitasnya. Jadi tidak mungkin si virus itu bisa bertahan hidup di luar host sebetulnya, di luar host yang hidup seperti manusia atau misalnya binatang. Makanya di sini kita penting sekali untuk melakukan disinfeksi pada permukaan yang sering disentuh. Ya, misalnya di gagang pintu, di meja gitu. Bisa jadi si virus ini hanya dorman saja. Begitu kesentuh oleh tangan kita yang hangat, suhu tubuhnya sesuai, dia akan nempel, ya akan nempel sementara sampai kita tidak sengaja menempelkan tangan kita ke mukosa-mukosa tubuh yang terlihat di luar seperti mata atau hidung atau mulut. Ya, itu makanya penting sekali untuk kita melakukan disinfeksi pada permukaan. Kemudian penting juga untuk melakukan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kenapa ini terjadi? Karena kita harus tahu coronavirus ini punya stabilitas tersendiri. Pertama, coronavirus itu sensitif terhadap panas. Ya, jadi kalau misalnya dipanaskan atau kena sinar matahari alami, itu dia akan mati. Nah, kemudian akan mati juga pada pelarut lipid, pelarut lipid ya, pelarut lemak selama 30 menit. Atau bahkan ada penelitian itu sekitar cuci tangan dengan sabun menggunakan sabun sekitar minimal 2 menit itu sudah bisa melarutkan lipid yang ada di selubung virus tadi. Ya, jadi ingat Bapak Ibu ketika cuci tangan itu lipidnya itu atau lemaknya itu hancur, itu virusnya mati. Gitu ya, karena tidak ada selubungnya lagi. Nah, jadi dengan pelarut lipid, emulgator seperti sabun, kemudian eter alkohol itu juga emulgator ya. Kemudian klorin ya, itu juga akan menghancurkan susunan virusnya ya, susunan virusnya. Nah, kemudian juga dengan ventilasi udara yang baik ini akan membuat sirkulasi udara terus berganti sehingga virus ini tidak akan bertahan lama hidup di satu tempat ya. Nah, ini manifestasi klinis yang Bapak Ibu ketahui, yang sebelah kanan ini ya Bapak Ibu ya demam, pilek dan sebagainya, ini merupakan gejala khas untuk infeksi saluran pernafasan ya. Jadi karena dia lebih banyak menyerang saluran pernafasan, maka kebanyakan untuk yang suspek itu akan memunculkan gejala-gejala seperti ini, bahkan sampai berat. Nah, di akhir-akhir ini ternyata COVID-19 ini bisa juga dia mempengaruhi hilangnya pembau dan perasa ya. Jadi orang itu tidak bisa mencium sesuatu. Jadi biasanya mencium ini bau, ini apa, ini segala macam. Ini hilang. Tidak ada rasa, tidak ada pembauannya. Kemudian juga mungkin rasa manis, asin dan sebagainya itu juga akan hilang. Tapi tentu ini harus diverifikasi ya, barangkali ada orang yang dengan kelelahan pulang ke rumah pengen langsung makan sayur yang buatan istrinya, ternyata istrinya kurang tidak memasukkan garam, bilangnya wah tidak asin, istrinya langsung nyangka wah jangan-jangan kena COVID ya, enggak juga ya, harus dicipin juga ya, jangan-jangan memang kurang garam gitu ya. Ini ya, baik, berikutnya manifestasi yang sudah diteliti itu ternyata sebetulnya yang menimbulkan keparahan itu hanya 5 sampai 15% saja. Sisanya itu ringan dan sedang saja ya, ringan dan sedang saja. Bahkan lebih banyak itu diketahui tidak bergejala ya. Ini kalau tidak bergejala tidak perlu ada manifestasi klinis karena memang tidak ada gejalanya. Tapi yang bergejala ya, ada manifestasi klinis itu ternyata 40% ya, lebih banyak dibandingkan yang parah. Artinya apa? Yang menimbulkan keparahan ini biasanya ada kondisi-kondisi yang lain ya, kondisi-kondisi komorbid misalnya. Nah, jadi sebenarnya COVID-19 ini lebih banyak ringannya, lebih mudah sembuhnya dibandingkan beratnya. Nah, yang beratnya ini kebanyakan ada komorbidnya. Nah, menurut penelitian hingga Maret 2020 yang lalu itu diketahui komorbid yang paling banyak itu ternyata hipertensi, kardiovaskular dan diabetes. Ini secara global. Ya, kita bisa melihat kalau di nasional ternyata sama ya. Ternyata sama, yaitu hipertensi, diabetes dan penyakit jantung. Begitupun yang meninggal juga sama-sama di komorbidnya itu mereka punya komorbid ini, tiga penyakit komorbid yang terbesar ini. Ini artinya orang-orang yang dengan komorbid 1, 2, 3 ini terutama ya, itu perlu dilakukan pemantauan yang betul-betul serius.
Ya, mereka harus betul-betul dipantau, dijaga betul dari keterpaparan terhadap COVID-19, juga dipantau betul karena mereka ini rentan sekali Bapak Ibu. Jadi harus dipantau, mereka harus benar-benar terkontrol sehingga kalaupun misalnya mereka terkena COVID-19, itu mereka jangan sampai jatuh menjadi kasus yang menimbulkan fatal bahkan meninggal. Jadi harus betul-betul dikontrol supaya mereka bisa terjaga dengan baik. Ya. Nah, untuk cara penularan, Bapak Ibu, cara penularannya ternyata masih sama dengan droplet ya. Untuk orang-orang yang simptomatik, orang-orang bergejala itu masih dengan droplet melalui batuk, bersin dan bicara, dan juga kontak dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi lalu menyentuh mulut, hidung. Ya, ini yang tadi yang saya sebutkan. Ini menurut CDC namanya vomites namanya ya, vomites. Jadi orang itu kadang-kadang nggak sengaja nyentuh sesuatu, kemudian tangan yang sudah menyentuh sesuatu itu yang terkontaminasi, kita nggak tahu, itu menyentuh segitiga wajah, ya, mata, hidung, mulut. Nah, itu menyebabkan risiko penularan secara tidak langsung. Nah, adapun kalau droplet, itu Bapak Ibu tahu sendiri kalau droplet itu kan loncatnya tidak akan jauh-jauh lebih dari 2 meter. Nah, makanya kalau misalnya ini akan lebih waspada lagi, akan lebih baik lagi jika kedua-duanya, baik yang sakit maupun yang sehat, menggunakan masker. Ya, karena kita tidak tahu pada saat bicara, ternyata ada droplet-droplet yang berloncatan, bahkan mungkin loncatnya terlalu jauh pada saat didorong dengan bersin atau batuk. Ya, seperti demikian. Ya, kalau untuk transmisi airborne ini masih bisa dimungkinkan ya pada kondisi-kondisi tertentu seperti di ruang operasi ya, yang bisa menghasilkan aerosol jika misalnya ruangannya tidak dilengkapi dengan HEPA atau HEPA-nya rusak misalnya, HEPA filternya rusak. Ya, berikutnya orang-orang yang terinfeksi ya bisa menjadi sebagai sumber penularan itu ternyata kalau di COVID-19 itu bisa menularkan 2 hari sebelum dia sakit. Jadi kalau misalnya dia ada keluhan demam, batuk pilek itu di tanggal 1, 2 hari sebelumnya dia sudah sebelum muncul gejala itu dia sudah menularkan ke orang lain. Nah, ini bedanya COVID-19 ya, SARS-CoV-2 dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Itu uniknya. Nah, ini yang menyebabkan kita kadang-kadang kelimpungan mencari kontak eratnya karena kita kadang-kadang tidak spesifik menanyakan sudah kontak dengan siapa saja 2 hari sebelum Anda sakit. Nah, itu ya. Ini yang penting karena memang itu yang jadi ciri khasnya COVID-19, dia bisa ada masa presimptomatis. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang asimptomatis atau yang tidak bergejala juga bisa berpotensi menularkan juga. Hanya saja memang mekanisme penularannya, kapan mulai menularkannya, memang untuk yang asimptomatis ini tidak diketahui. Hanya mirip-mirip saja pada saat bicara segala macam itu berisiko menularkan. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan grafik yang bawah ini. Yang bawah ini sebetulnya kita kan suka ragu-ragu ya, kapan sih kita bisa mengeluarkan seseorang pasien itu sehingga bisa sudah terbebas dari penyakit COVID-19 ya kan. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan definisi masa isolasi. Masa isolasi itu kan kita mau menghentikan risiko penularan karena virus ini bisa menularkan. Ya. Nah, kita isolasi supaya virusnya tunggu sampai virusnya mati, gejalanya hilang, kemudian tidak menularkan lagi. Kan prinsipnya seperti itu, isolasi itu. Nah, ada penelitian ya yang melibatkan kasus yang bergejala sekitar lebih dari 5 ribuan ya. 5 ribuan kasus itu diperiksa, dilakukan kultur, itu ternyata diketahui virusnya itu sudah tidak ditemukan lagi setelah hari ke-8 dari onset. Ya, dari tanggal sakit itu dihitung hari ke-8 ternyata sudah tidak ada virusnya lagi. Virusnya sudah mati. Di sini ini hasil penelitiannya seperti ini. Jadi di tanggal 8 itu sudah tidak ditemukan lagi virusnya. Artinya setelah hari ke-8 ke atas itu sudah tidak berpotensi menularkan lagi, sudah hilang daya penularannya. Bahkan di studi yang lain itu virusnya itu disebutkan tidak mampu lagi untuk berkembang biak setelah
hari ke-7 sampai 9 dihitung dari onset ya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa WHO mengeluarkan pada bulan Juni itu mengeluarkan kriteria for releasing COVID patient from isolation. Itu dihitung dari hari ke-10 untuk orang yang tidak bergejala, hari ke-10 plus 3 untuk orang-orang yang bergejala gitu ya. Nah, ini apa dasarnya adalah penelitian ini. Ya, ini harus difahami betul apa namanya? Masa isolasi itu bisa diakhiri karena virusnya sudah tidak ditemukan lagi. Virus sebagai agen penular sudah tidak ditemukan lagi. Jadi tidak akan menularkan lagi. Nah, ini faktor risikonya ya. Tadi faktor penyakit komorbid, kemudian riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal, kemudian kontak dengan kasus konfirmasi atau probable, usia juga ya, itu menjadi faktor risiko ya. Bapak Ibu tahu sendiri ya, usia itu seperti apa kalau sudah meningkat, sudah tua ya, itu biasanya faktor imunitasnya sudah mulai menurun sehingga rentan untuk terkena. Begitu juga merokok ya, obesitas itu biasanya pada kondisi seperti begini imunitasnya turun. Nah, ini pemeriksaan laboratorium, kita sudah tahu bahwa standarnya adalah PCR ya, pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR itu Bapak Ibu perlu ingat betul bahwa pemeriksaan PCR itu adalah memeriksa materi genetiknya. Ya, materi genetiknya, benang-benang genetiknya ini yang diperiksa oleh PCR, bukan materi virusnya. Ya, bukan materi virusnya, tapi materi genetiknya ini. Memang diduga kalau udah ketemu materi ini mesti sebelumnya sudah ada virusnya gitu. Pasti sudah ada virusnya karena begitu masuk ke dalam tubuh, materi genetik ini akan dilepaskan ke dalam tubuh dan akhirnya bereplikasi dengan genetik manusia ya, genetik kita. Nah, namun ini perlu 2 kali ya, perlu 2 kali untuk konfirmasi supaya dia bisa benar-benar memfikskan. Jangan sampai di hari pertama memang belum masa inkubasi, di hari kedua sudah masuk masa inkubasi. Bisa jadi hari pertama negatif, hari kedua positif. Nah, ini makanya harus 2 kali pemeriksaan dengan jarak 24 jam. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi kalau PCR hanya meriksa materi genetiknya, tidak meriksa selubungnya, tidak meriksa apakah yakin dia ada virusnya masih ada atau tidak ya. Kemudian rapid test antibody tidak bisa digunakan untuk diagnosis ya, hanya untuk keperluan penelitian serosurvei. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu apakah di suatu wilayah itu orangnya itu sudah punya kekebalan, ya sudah punya kekebalan, sudah punya antibody, nah ini bisa digunakan, bisa menggunakan rapid test antibody. Kalau untuk rapid test antigen bisa digunakan sebagai alternatif diagnosis COVID-19 selain RT-PCR, hanya harus diperhatikan beberapa kriteria. Nanti mungkin juknisnya akan diterbitkan sebentar lagi ya. Nah, COVID-19 ini saat ini belum ada terapi spesifik ya, masih menggunakan suportif ya, kemudian simptomatis saja dengan tujuan untuk meringankan gejalanya dan meningkatkan kekebalan tubuhnya. Karena prinsipnya sebetulnya virus itu bisa mati sendiri Bapak Ibu. Dia bisa kalah dengan antibodi yang dibentuk oleh tubuh, tentara-tentara tubuh yang sudah bisa mengenali virus ini virus apa. Nah, itu bisa dilawan secara alami ya oleh tubuh kita. Ini karunia, merupakan karunia dari Allah yang sudah diberikan kepada kita manusia untuk bisa betul-betul bertahan hidup ya. Nah, kemudian untuk vaksinasi di sini ditulis masih dalam tahap pengembangan. Memang untuk vaksinasi yang diproduksi dari apa namanya sel COVID ya, sel COVID Indonesia itu memang masih dalam tahap pengembangan. Ya, tidak semudah itu kita mengembangkan vaksin ya, kecuali memang negaranya itu sudah kena lama gitu ya. Kemudian yang penting adalah pencegahan di Fasiankes maupun di masyarakat ya, itu yang paling penting sebetulnya. Nah, ini ada konsep herd immunity ya. Jadi konsep herd immunity ini adalah konsep yang sudah lama kita kerjakan dengan kita menggalakkan program-program imunisasi seperti ke polio, campak, kemudian difteri dan sebagainya. Ini sebetulnya upaya-upaya kita untuk membentuk komunitas masyarakat yang kebal, yang bisa melindungi orang-orang yang rentan, ya orang-orang yang rentan kena. Ya, dilihat dari gambar di sini kita bisa melihat bahwa yang ungu ini adalah orang yang sudah terinfeksi, ya. Sudah terinfeksi ini akan masuk ke dalam komunitas, di mana di dalam komunitas itu masih banyak orang-orang yang rentan kena, ya, susceptible, yang rentan untuk terkena. Orang yang sudah kenanya baru sedikit, ya, baru sedikit. Jadi
dia tidak banyak bisa melindungi orang-orang yang rentan ini. Jadi begitu ada masuk, ya udah dia bisa terkena bisa menularkan ke yang ada di dalamnya. Namun Bapak Ibu bisa lihat jika dalam satu komunitas itu sudah banyak yang kebal, entah itu kebalnya itu karena alami, misalnya sudah pernah kena ataupun sudah divaksin, itu secara umum dia akan bisa melindungi orang-orang yang rentan di sekitarnya ya. Misalnya dalam satu rumah dan sebagainya, itu akan lebih mudah terlindungi dengan orang-orang yang sudah pernah divaksin atau dilakukan kekebalan. Ingat Bapak Ibu, kalau misalnya kita membiarkan melakukan herd immunity tanpa adanya upaya yang cepat, itu kita akan menempatkan seseorang pada risiko yang tinggi. Ya, kita nggak tahu kan yang susceptible itu atau yang rentan kena itu rentan untuk semakin parah dan mengakibatkan kematian atau tidak. Makanya di sini dikatakan bahwa vaksin adalah salah satu alternatif paling aman untuk mencapai herd immunity. Karena kita tidak tahu kalau misalnya orang itu banyak yang tertular, ternyata memang punya penyakit yang parah, kan akan kasihan juga ya. Nah ini kita bisa lihat lagi kembali pengembangan vaksin COVID ini bisa dilihat kalau kita ketemunya di sini ya. Nah, jadi kita akan pakai yang ini karena kita memang belum persiapan, kita tidak tahu, kita belum punya vaksin dari awal, kita ketemunya di tengah-tengah di sini di mana kasusnya sudah semakin tinggi. Dengan adanya kita pemberian vaksin di sini, itu maka kita ingin menciptakan banyak orang-orang yang kebal lebih cepat dibandingkan kalau kita biarkan orang itu terkena dan terpapar kemudian terinfeksi, kemudian dia kebal dengan sendirinya. Iya kalau dia kebal karena kekebalan tubuhnya bagus. Kalau kekebalan tubuhnya nggak bagus bagaimana? Misalnya rentan karena komorbid malah akan menyebabkan kematian. Ini akan sangat disayangkan ya. Akan sangat disayangkan. Makanya kita stop di sini dengan kita memberikan vaksinasi kepada orang-orang yang sehat untuk bisa melindungi orang-orang yang rentan. Nah, ini pengembangan vaksin COVID-nya ya. Kita sudah ada yang sampai ke fase 3, bahkan beberapa sudah ada yang keluar perizinannya ya, yaitu yang sudah kita terapkan di hari kemarin ya, di tanggal 13 Januari kemarin sampai sekarang. Ya. Nah, ini platform vaksinnya yang perlu Bapak Ibu pahami betul bahwa ternyata platform vaksin itu banyak sekali. Ada yang menggunakan vaksin yang dilemahkan, ada vaksin yang dimatikan, ada vaksin yang menggunakan asam nukleat dan sebagainya. Nah, tentu ini punya kelebihan dan kekurangan dan punya daya tahan yang berbeda-beda, efikasi yang berbeda-beda tergantung pada saat dilakukan uji klinis ya. Yang akan dihasilkan efikasi vaksin yang seperti apa. Nah, ini kita sudah mencoba menguji keampuhan vaksin Sinovac dengan memberikan vaksin yang sudah dikategorikan aman menurut Badan POM ya. Dikategorikan aman menurut Badan POM dan juga halal dari sertifikat Majelis Ulama Indonesia. Walaupun demikian, Bapak Ibu harus diingat bahwa walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan tetap wajib dilakukan ya. Nih. Nah, ini waktu penyuntikan pertama ya, Menteri Kesehatan juga sudah disuntik bersama tokoh-tokoh negara yang lain, kemudian diikuti dengan tenaga-tenaga kesehatan. Yang mudah-mudahan tenaga kesehatan yang hadir pada pertemuan kali ini semuanya sudah divaksin ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa siap tempur untuk menghadapi segala macam kemungkinan yang terjadi di depan nanti. Mudah-mudahan sih kasusnya sudah semakin menurun ya. Nah, Bapak Ibu, tentu kita tidak heran kalau ketemu banyak golongan-golongan anti vaksin, kemudian orang-orang yang senang menyebar hoax tentang vaksin dan tentang COVID. Nah, di sini ada media untuk mengcounternya. Bapak Ibu bisa pantau dari halaman website ini ya. Ini ada Hoaxbuster lah, Bapak Ibu. Ini hampir semua hoax yang beredar di masyarakat bisa dijawab di sini. Jadi kalau ketemu berita, jangan langsung ditanggapin dulu, coba dicek di sini apakah itu hoax atau bukan gitu ya. Jangan langsung di-share lagi gitu ya. Dicek dulu itu hoax atau bukan supaya kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai menyebar hoax gitu ya. Baik, yang ke pokok bahasan yang terakhir yaitu pencegahan pengendalian ya Bapak Ibu ya. Di sini
kita tahu kita punya pedoman ya, sudah direvisi berulang kali sampai terakhir itu di revisi 4 di revisi 5 ya. Revisi 5 ini direvisi sesuai dengan perkembangan kasusnya. Sesuai dengan perkembangan kasusnya, perkembangan virusnya, perkembangan informasi yang ada baik di global maupun di Indonesia, dan sesuai dengan pengambilan kebijakan. Nah, ini perlu perlu difahami betul-betul, dibaca lagi detail demi detailnya supaya tidak ada faktor yang kelewat dan tidak ada yang salah tangkap dan salah paham ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di revisi 5 ini poinnya sangat lengkap dibandingkan pedoman-pedoman yang sebelumnya ya, sangat lengkap karena ini mencakup pelibatan masyarakat ya, pelibatan masyarakat baik dia komunikasi risiko, kemudian pemberdayaan masyarakat, bagaimana juga layanan esensial tetap jalan walaupun pandemi ini terus berlangsung. Ini juga dijelaskan di sini dengan gamblang ya, bagaimana caranya bisa mengendalikan orang-orang yang dengan komorbid juga. Dan tentu ini semuanya dilakukan dengan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor. Jadi tidak bisa hanya sektor kesehatan saja ya. Berikutnya strategi pengendaliannya ini kita sudah tahu sendiri ya. Ini yang pemerintah itu terus menggalakkan testing, tracing, dan treatment dan juga dilakukan isolasi karantina. Tentu di sini melibatkan tenaga kesehatan yang kita tahu sampai saat ini tenaga kesehatan kita sudah banyak yang sudah mulai melemah gitu ya. Nah, tentu karena sudah lama. Nah, sementara masyarakat kita minta untuk melakukan 3M ini ya, 3M ini. Nah, supaya strategi pengendalian ini bisa klop gitu ya, bisa klop, ini harus dilakukan kolaborasi. Jadi di mana pemerintah melakukan yang ini, masyarakat harus bisa melakukan 3M. Jadi betul-betul harus benar-benar kompak supaya terjadi kolaborasi yang baik, supaya kasusnya juga bisa dikendalikan di masyarakat. Ditambah saat ini ada program vaksinasi, itu akan membantu menambah kekuatan dalam kita melaksanakan strategi pengendalian. Ya, berikutnya ini protokol kesehatan yang sudah kita sama-sama tahu ya. Sebenarnya protokol kesehatan ini sudah lama ya dalam program Germas. Namun ditekankan kembali pada saat pandemi COVID ini yang 3 hal yang di atas ini ya. Ini kalau kita biasakan untuk melakukan protokol kesehatan ini, tentu kita akan bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi. Nah, sayangnya Bapak Ibu, perilaku masyarakat ini sampai saat ini kok jadi semakin menurun gitu ya. Ini ada hasil survei dari John Hopkins Center, itu dilakukan survei, ternyata terjadi penurunan ya, terjadi penurunan perilaku disiplin protokol kesehatan ya. Kelihatan menurun kebanyakan sih di rural ya, di daerah pedesaan itu kebanyakan sudah mulai cuek gitu ya, mulai cuek untuk tidak pakai masker lagi, jarang cuci tangan, apalagi lebih banyak yang berkerumun. Nah, ini tentu biasanya kebanyakan dipengaruhi oleh rendahnya persepsi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat masyarakat, ya Allah kasihan banget ya, jadi masih banyak yang belum terpapar informasi yang benar tentang COVID ini ya. Masih banyak yang masih belum tahu tentang COVID ini. Tentu ini tugas kita untuk terus melaksanakan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih banyak tahu, lebih banyak paham. Kenapa sih harus pakai masker? Kenapa sih harus pakai cuci tangan? Kenapa sih harus menjaga jarak? Nah, tentu ini harus kita tingkatkan lagi pemahaman dan keyakinan masyarakat ya. Karena masih banyak yang belum meyakini bahwa COVID itu mengancam penularan terhadap sekitarnya. Nah, ini persoalan betul, ternyata informasi yang diterima oleh masyarakat itu lebih banyak diperoleh dari informasi yang bebas ya, yang sulit kita filter, yaitu informasi daring. Padahal kita bisa lihat akurasi informasi yang akurat dan terpercaya itu seharusnya dipegang oleh para ilmuwan ya, WHO dalam hal ini mewakili Kemenkes, juga tenaga kesehatan juga televisi ya. Ini yang perlu yang seharusnya menjadi corong ya, informasi yang benar yang harus jadi panutan masyarakat. Tapi ternyata masyarakat lebih banyak mengandalkan informasi-informasi online,
kemudian disebar-sebarkan tanpa diketahui akurasi kebenarannya. Nah, ini tentu menjadi tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk terus ikut melakukan edukasi ke masyarakat. Ya. Ini apa namanya, istilah-istilah yang ada di Pedoman Revisi 5, tentu Bapak Ibu sudah banyak tahu ya tentang suspek, kontak erat dan sebagainya. Nah, ini definisi-definisinya. Jadi definisi yang di Revisi 5 itu ada di sebelah kiri ya. Saat ini dalam proses perubahan ya. Jadi proses perubahan Revisi 5 itu dirubah sesuai dengan rekomendasi WHO yang terbaru ya, lebih sensitif lagi agar bisa menangkap kasus COVID lebih banyak dan lebih tepat ya. Salah satunya menambahkan dengan gejala-gejala anosmia dan agesia yang tadi disampaikan di awal. Nah, kemudian kasus probable juga lebih diutamakan kepada, istilahnya lebih diutamakan kepada kasus suspek yang meninggal ya. Dia punya gambaran klinis meyakinkan COVID, tapi tidak ada hasil PCR-nya atau hasil PCR-nya hanya 1 kali negatif. Ya, untuk kematian tetap, kemudian pelaku perjalanan discarded juga tetap, kasus konfirmasi juga sama. Dan untuk kasus kontak erat, untuk kontak erat ini sama ya, definisinya Bapak Ibu bisa pelajari lagi, bisa dibaca lagi apa yang disebut kontak erat ya. Nah, kemudian ini yang penting, selesai isolasi. Selesai isolasi ini sekali lagi seperti yang tadi saya sudah gambarkan di depan, itu prinsipnya adalah isolasi ini kita sudah ketahui sumber penularnya tidak ada ya. Ketika sumber penularnya tidak ada, kita bisa mengeluarkan seorang pasien keluar dari masa isolasinya. Jadi bisa dikeluarkan surat keterangan selesai masa isolasi. Nah, sementara untuk kasus yang tanpa gejala dan dengan gejala itu tidak perlu diperiksa follow up RT-PCR. Cukup kalau yang tanpa gejala itu cukup isolasinya selesai di 10 hari ya, 10 hari sejak pengambilan spesimen. Sementara untuk yang bergejala itu isolasi selesai 10 hari sejak tanggal onset ditambah minimal 3 hari tanpa gejala lagi. Kecuali untuk yang berat itu bisa di follow up RT-PCR 1 kali negatif dan ditambah 3 hari tanpa gejala ya. Tentu ini yang untuk yang berat itu tergantung kebijakan DPJP-nya ya. Tapi untuk yang ringan sama yang tidak bergejala itu bisa kita tidak perlu follow up RT-PCR. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi kalau untuk kasus suspek, lakukan isolasi, ambil spesimen, kemudian kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya apakah bukan COVID ataukah dia konfirmasi. Kalau kontak erat itu tidak perlu dilakukan RT-PCR kecuali petugas kesehatan menjadi kontak erat, itu wajib dilakukan karantina mandiri selama 14 hari, dipantau setiap hari sampai apakah dia menunjukkan gejala atau tidak. Nah, ini ringkasan untuk yang kasus yang tadi. Jadi setiap kasus konfirmasi itu dilihat kalau tanpa gejala ringan, gejala sedang itu bisa diisolasi di rumah ya, bisa diisolasi di rumah dan selesainya itu tidak perlu follow up lagi ya, tidak perlu follow up RT-PCR kecuali yang berat boleh ya. Nah, ini sedikit menyinggung tentang karantina dan isolasi. Jadi prinsipnya adalah karantina itu memisahkan individu yang sehat tapi dia ada riwayat kontak ya, riwayat kontak dengan pasien konfirmasi atau jadi kontak erat. Kalau isolasi kita pisahkan individu yang sakitnya ya supaya tidak menularkan ke orang lain. Ini penting karena kalau ada orang yang menolak untuk melakukan karantina dan isolasi berarti dia sudah melanggar undang-undang ya, undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, ini prinsipnya kenapa harus isolasi. Kalau tidak diisolasi seperti ini yang di atas ya. Jadi dia akan melebar terus, makanya harus dilakukan karantina dulu. Kalau tidak ada gejala, kalau ada gejala juga dilakukan isolasi. Maka ini penularan akan otomatis berhenti, ya, tidak akan ada penularan. Nah, begitu pula pada saat kita sudah mengidentifikasi orang tersebut terkena, maka kita kenali juga orang-orang yang berkontak dengan orang kasus konfirmasi tersebut. Kemudian identifikasi kontak ini seperti ini. Jadi seperti yang tadi kita sudah tahu ciri khasnya COVID-19 ini bisa menular 2 hari sebelum sakit, maka untuk orang yang bergejala itu bisa dicari orang-orang yang kontak dengan dia sebelum 2 hari sebelum dia bergejala sampai beberapa hari setelah bergejala ya. Itu untuk kita lakukan isolasi. Isolasi atau karantina. Kemudian kalau dia tidak bergejala maka dihitung dari tanggal pengambilan spesimen gitu ya. Dihitung mundur 2 hari ditambah
beberapa hari kemudian kalau dia memang tidak langsung dilakukan isolasi. Nah, ini untuk penyelidikan epidemiologi, utamakan wawancara untuk memperkecil risiko, pastikan pakai masker, ya, pakai APD yang sesuai, jaga jarak, ya, jaga jarak juga itu perlu diutamakan, ya. Begitu pula untuk yang vaksinator. Nah, ini beberapa poin yang dilakukan kalau misalnya kita apa namanya, memang diharuskan, ya, terpaksa, ya, secara qadarullah kita diberikan apa, karunia kena COVID itu misalnya, kita lakukan isolasi diri, ini kegiatan-kegiatannya, ya. Ini apa yang harus kita lakukan pada saat isolasi diri. Ya, mungkin itu slide yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu meningkatkan kewaspadaan, di samping juga kita fokus kepada upaya-upaya penanggulangan yang sudah ditetapkan programnya oleh pemerintah, ya. Sekarang kan sudah mengarah ke vaksinasi, jadi mari kita sama-sama kita dukung, ya, program vaksinasi COVID ini dalam rangka kita memutuskan secepat-cepatnya angka penularan kasus COVID-19 ini. Terutama kita mungkin di sini kan kebanyakan ini, ya, kebanyakan tenaga kesehatan. Tugas kita sebetulnya banyak, ya, kita double-double. Jadi kita juga menerima asupan informasi seperti sekarang, tapi kita juga jangan lupa untuk terus memberikan edukasi ke masyarakat, memahamkan ke masyarakat tentang apa sih COVID-19 dan sebetulnya COVID-19 ini bisa kita cegah, ya, bisa kita cegah dengan cara yang sudah kita tetapkan. Juga orang-orang yang misalnya masih nyinyir, ya, kita katakan kalau netizen itu nyinyir gitu, ya, terhadap yang vaksin lah, kemudian kasus COVID yang ada lah. Nah, itu tugas kita untuk bisa memahamkan kembali sebetulnya COVID ini ada, jumlah kasusnya sudah sekian banyak. Itu yang tadi saya tulis dari report ke WHO itu 97 juta, Bapak Ibu. Tapi jangan salah, ada yang di website di Worldmeter, ya, di Worldmeter itu sudah mencatatnya lebih dari 100 juta. Itu jadi perbedaan ini tergantung negara-negara member state WHO melaporkan ke WHO. Artinya apa? Kasusnya ada gitu loh. Artinya kalau misalnya sampai sekarang masih ada masyarakat yang tidak paham, kemudian juga malah nyinyir, Allah itu rekayasa, itu konspirasi, vaksin itu juga konspirasi, kok bisa tiba-tiba cepat ada? Nggak mungkin tiba-tiba cepat ada kan, Bapak Ibu? Kan sudah setahun, pasti ada progres, ya, ada progres. Itu saya menarik, ada video yang viral itu dari dokter kulit yang ini yang sudah viral di ini saya dengarkan itu bagus sekali penjelasannya. Jadi vaksin ini itu dibuat secara keroyokan, ya, banyak negara yang terlibat, dikerahkan semuanya untuk bisa membuat vaksin, makanya jadinya cepat gitu. Padahal vaksin ini biasanya relatif lama, bisa baru tiga tahunan baru jadi gitu, ya. Tapi karena ini dikeroyok oleh banyak negara membuat, makanya hasilnya bisa lebih cepat jadi. Nah, makanya itu yang harus dijelaskan ke masyarakat bahwa ini bisa dicegah asal kita gotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendaliannya, termasuk kita bergotong royong melaksanakan penerapan protokol kesehatan bersama-sama, ya, bersama-sama. Jangan cuma tenaga kesehatan doang yang pakai protokol kesehatan. Masyarakat juga harus melaksanakan protokol kesehatan. Tentu kalau pas ketemu orang yang bergejala segera dilaporkan ke tenaga kesehatan supaya tenaga kesehatan yang melakukan tindak lanjut berikutnya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas, bisa bermanfaat baik untuk diri saya, Bapak Ibu sekalian, juga masyarakat sekitar terutama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.